Ustadz Kukuh Setiawan, Kamis kelima Ustadz Abu Aslam. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti kajian bersama Ustadz-Ustadz tersebut bisa langsung menuju ke Masjid Al-A'raf, Jalan Danau Limboto, A4 Sawojajar. Dan untuk para jamaah di kajian pada pagi hari ini yang nantinya ingin menanyakan beberapa persoalan, bisa langsung dicatat dan diberikan kepada panitia, dan kami akan memilih 5 pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada pemateri, dan juga nanti insyaallah dari pemateri juga akan ada 5 pertanyaan untuk jamaah, dan insyaallah nanti semuanya akan mendapatkan door prize. Bagi penanya maupun yang nanti bisa menjawab nanti akan mendapatkan door prize. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama simak kajian bersama Ustadz Firanda. Kepada Ustadz Firanda kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Sebelumnya bukunya coba dibuka kembali yang terjemahan ya. Sudah di-share coba Win. Di-share ke jamaah. Ibu-ibu tolong kalau dilihat dibuka di HP ya. Hukum bersiwak, dia halaman 28 ya. Halaman 28. Sudah ibu-ibu? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja ya. Kita masuk pada halaman 28 tentang hukum bersiwak ya. Penulis berkata, wasiwaku mustahabun fi kulli hal, bahwasanya siwak itu atau menggosok gigi disunahkan dalam segala kondisi. Illa ba'da zawal lisa'im, kecuali bagi orang yang berpuasa, maka setelah waktu masuk waktu zuhur maka tidak disunahkan lagi. Wa huwa fi thalathati mawadhi' asyaddu istihbaban, dan dalam 3 kondisi lebih lagi dianjurkan, lebih lagi disunahkan. Inda taghayyuril fami, ketika mulut mengalami perubahan aroma, min azmin, yaitu karena lama tidak berbicara, itu diam lama, wa ghairihi, atau dengan sebab yang lain. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Yang ketiga, wa inda al-qiyami ila salat, ketika akan mengerjakan salat. Baik, di sini penulis membahas tentang masalah siwak, dan dibahas masalah siwak karena di antara sunnah wudu adalah bersiwak. Di antara sunnah wudu adalah bersiwak. Oleh karenanya dibahas terlebih dahulu tentang siwak. Dan dalam hadis, perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma aquli wudu. Kalau tidak merepotkan umatku, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Ini dalil bahwasanya siwak adalah sunnah ketika akan berwudu. Dan siwak ya disunahkan secara umum setiap saat kapan saja ya, sebagaimana dijelaskan oleh penulis. Apa itu siwak? Siwak itu apa ibu-ibu? Alat untuk membersihkan mulut ya. Saya bacakan di sini dari syarah kitab ini, al-alatul lati tudallaku bihal asnan ya, atau tudlaku bihal asnan.
alat yang digunakan untuk membersihkan gigi. Wa yutlaqu 'alal fi'il, dan juga perbuatan menggosok gigi disebut juga dengan siwak. Wa tahsulu sunnah bi istimali kulli khashinin yuzilul wasakh wa udil araq al ma'ruf bis siwaki afdal. Wa udul araq al ma'ruf bis siwaki afdal. Dan kata penulis bahwasanya pensyarah kitab ini, semua alat yang bisa digunakan yang kasar yang bisa untuk membersihkan gigi disebut siwak. Disebut siwak. Dan tentu yang terbaik adalah kayu arak yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siwak itu tidak harus pakai kayu ya. Kalau di luar mereka biasa pakai siwak ya, pakai kayu, karena kayu kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau sikat gigi kan nggak enak taruh dibawa kemana-mana. Ya, tapi kalau siwak dia bisa taruh sini, sebagian orang taruh di sini, ada teman-teman yang taruh di sini, ada yang taruh di kantong, sehingga mereka bisa bersiwak setiap saat, dan siwak itu bisa dipakai setiap saat. Ini kelebihan siwak. Ya, dia bisa dipakai setiap saat dan dia lebih sehat ya. Dan saya punya kawan kalau di Madinah biasa pakai kayu arak, tapi kalau kawan-kawan dari Afrika, teman-teman mahasiswa dulu, mereka punya kayu siwak berbeda, bukan kayu siwak yang seperti di Saudi. Jadi kayu dipotong kecil-kecil. Kalau siwak kan memang sudah batang siwak, tinggal dipotong terus dilembutkan di depannya sehingga bisa untuk bersiwak. Kalau teman-teman Afrika enggak, mereka ambil kayu, mereka potong, kemudian ada kayu khusus yang digunakan untuk bersiwak. Nah, kalau kita mungkin kita tidak menggunakan kayu, kita menggunakan sikat apa? Sikat gigi ya. Dan jika seorang menyikat gigi dengan menggunakan odol dan menggunakan sikat gigi, maka dia telah bersiwak. Cuma bedanya kalau kayu siwak bisa dibawa-bawa dan bisa dipakai setiap saat. Karena kalau kita ngantongin sikat gigi kayaknya gimana gitu ya, apalagi taruh di telinga, kayaknya khawatir lagi zaman gelap nanti disangka macam-macam ya. Oleh karenanya ini bedanya antara siwak yang biasa dipakai dengan siwak modern sekarang. Tapi seorang yang sikat gigi dianggap telah bersiwak jika dia niatkan karena Allah, dia dapat pahala. Berarti dia telah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian penulis mengatakan siwak disunahkan setiap saat. Kecuali, perhatikan, kecuali setelah zawal. Kecuali ya, setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun menurut mazhab Syafi'i, orang berpuasa setelah zawal hendaknya dia tidak bersiwak. Kenapa? Kalau dia sudah lewat zawal, zawal maksudnya bergelincirnya matahari dari tengah langit, itu namanya zawal. Maksudnya waktu azan zuhur. Jadi jangan lagi dia bersiwak setelah azan zuhur, supaya aroma mulut yang tidak enak karena puasa itu tetap terjaga. Karena Rasulullah SAW bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguhnya aroma yang keluar dari mulut seorang karena puasa itu lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi, atau daripada aroma minyak kasturi. Nah, kalau dia sikat gigi lagi setelah zawal, nanti ketika dia menjelang berbuka itu aroma itu sudah enggak ada. Padahal itu aroma dituntut untuk ada. Ini pendapat sebagian ulama. Apalagi mereka mendatangkan dalil tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berpuasa 30 hari. Kemudian Allah suruh tambah lagi 10 hari. Disebutkan kenapa setelah 30 hari Nabi Musa bersiwak, sehingga aroma mulut tadi hilang. Allah suruh puasa lagi 10 hari. Ini dalam tafsir dalam surat Al-A'raf. Tapi intinya sebagian ulama yang lain mengatakan siwak dianjurkan setiap saat meskipun bagi orang berpuasa, karena aroma mulut itu bukan karena kotoran di mulut, tetapi karena udara yang keluar dari lambung. Maka seorang berpuasa meskipun dia sikat gigi tetap aja ada aroma yang tidak enak. Ala kulli hal, kalau ada orang yang bersiwak, dia berpuasa, dia bersiwak setelah azan zuhur, maka menurut mazhab Syafi'i adalah makruh. Makruh tanzih, bukan haram, tapi apa makruh. Menurut mazhab yang lain enggak, tapi intinya kita sekarang bicara tentang mazhab Syafi'i. Maka seorang kalau mau bersiwak ketika berpuasa, dia usahakan bersiwak sebelum azan apa? Zuhur. Sebelum azan zuhur. Adapun waktu yang lain semuanya kapan saja bersiwak boleh. Kemudian lebih ditekankan bersiwak pada 3 kondisi. Pertama, ketika berubah aroma mulut karena lama diam, min azmin, lama diam. Terlalu lama dia mulut tertutup, akhirnya muncul aroma yang tidak enak, maka hendaknya dia bersiwak. Kalau dia tidak berpuasa, siwak kapan saja oke. Atau sebab-sebab yang lain, seperti misalnya karena lama tidak makan dan minum.
lama tidak makan dan tidak minum juga membuat aroma mulut tidak enak. Atau mengkonsumsi sesuatu yang bau aromanya, misalnya makanan yang baunya tidak enak ya, pete dan semisalnya, maka hendaknya dianjurkan dia bersiwak. Kemudian yang kedua, di antara sunnah yang ditekankan adalah bangun tidur. Rasulullah SAW kalau bangun tidur beliau bersiwak ya. Kemudian juga ketika hendak sholat, baik sholat wajib maupun atau sunnah, tadi kita juga tambahkan dalam hadis, yaitu ketika berwudu. Kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu. Kalau tidak merepotkan umatku, tentu aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali wudu. Dalam hadis yang lain, la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak merepotkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dalam sebagian riwayat setiap kali wudu. Jadi bersiwak mau salat atau ketika wudu, hukumnya adalah sunnah. Inilah kenapa penulis membawakan pembahasan siwak muqaddimah sebelum membahas tentang masalah wudu. Paham Ibu-ibu? Baik, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang masalah wudu ya. Jadi seorang berusaha kalau bersiwak niatkan karena Allah. Jadi jangan dia merasa beribadah saja ketika pegang kayu siwak. Dia pegang sikat gigi juga dia sedang bersiwak. Dan Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Sungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kalau kita bersiwak kemudian kita baca Quran, kita salat. Sehingga orang kalau mulutnya bersih, dia baca Quran dia semangat. Kalau mulutnya bersih, dia sholat pun dalam kondisi apa? Semangat. Karena mulutnya bersih, maka mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bangun tidur kita siwak, niatkan karena Allah agar kita dapat pahala. Karena bersiwak itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi bersiwak. Dalam hadis yang sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia dan dia bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba ada Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, jenguk dan dia sedang bersiwak. Maka Rasulullah SAW memandang siwak tersebut lama. Kata Aisyah, saya ngerti Rasulullah ingin bersiwak. Maka Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akhudhuhu lak, aku ambilkan siwak ini buat engkau. Rasulullah SAW sudah tidak mampu lagi ngomong. Rasulullah SAW cuma beri isyarat dengan wajahnya, dengan kepalanya, menganggukkan kepalanya. Maka Aisyah pun ngambil siwak yang sedang dipakai oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, kemudian dia ambil sisi yang lain, kemudian dia bersihkan. Aisyah bersihkan, Aisyah gigit-gigit sampai basah, lunak. Kemudian baru Aisyah kasih Nabi SAW. Baru Rasulullah SAW bersiwak dengan siwak yang baru digigit oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah bangga, kata Aisyah, Rasulullah meninggal sementara air liurku bercampur dengan air liurnya. Kenapa? Karena Aisyah baru menaruh air liurnya di siwak. Kemudian Rasulullah bersiwak dengan siwak tersebut. Kemudian beliau menunjukkan ke atas, beliau berkata, ma'ar rafiqil a'la, yaitu Allah kasih dia pilihan mau hidup abadi atau berkumpul dengan orang-orang yang telah mendahuluimu dari orang soleh. Maka Rasulullah mengatakan, aku milih untuk berkumpul dengan mereka. Maka Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi di antara aktivitas yang dilakukan oleh Nabi sebelum meninggal adalah apa? Bersiwak. Maksud saya, kita ini hidup berusaha segala kegiatan kita cari pahala, terutama perkara-perkara sunnah. Maka kalau kita bersiwak, jangan kita cuma sekedar niatkan membersihkan mulut aja, tapi kita berniat ini sedang menjalankan apa? Sunnah Nabi. Dan kalau kita sudah bersiwak, kita ngobrol sama pasangan juga enak, ya enggak? Kalau enggak bersiwak, ababnya itu mengerikan. Tapi kalau sudah bersiwak kan enak ngomong, pede. Makanya Nabi SAW kalau masuk rumah, karena Nabi SAW idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama dia kerjakan siwak dulu sebelum ngobrol sama istri-istrinya. Siwak dulu biar pede, kan namanya aroma mulut itu penting. Bahkan Rasulullah ketika ingin menikah, Rasulullah SAW kirim Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad. Rasulullah suruh cek wanita itu, kata Rasulullah SAW, syummi unzuri ila rukubaiha wa syummi awaridha. Wahai Ummu Sulaim, coba lihat tumit wanita tersebut, karena orang Arab dulu melihat tumit dia mengetahui bagaimana fisik wanita tersebut. Kemudian kata Nabi, wa syummi awaridha, ciumlah di sekitar mulutnya. Maksudnya wanita ini bersihan atau kemprohan. Karena akan menjadi pasangan hidup. Kalau pasangan hidup ternyata cantik tapi ternyata tidak pernah sikat gigi kan masalah ya. Masalah atau tidak? Masalah besar.
Taib. Oleh karenanya di antara sunnah adalah sikat gigi. Kita kegiatan sehari-hari. Kita cari pahala, dapat pahala. Saya nasihat diri saya pribadi. Banyak kegiatan sehari-hari kalau kita tidak niatkan karena Allah nggak dapat pahala. Saya pakai sendal itu kan kegiatan sehari-hari, tapi kita pakai kaki kanan duluan, lepasin kaki kiri duluan. Ya. Banyak kita kalau pakai sendal, pakai kaki kanan duluan, lepas kaki kanan juga duluan. Kita rubah sunnah Nabi, kalau pakai kaki kanan duluan, kalau lepas sendal, kaki kiri duluan. Dan ketika kita menjalani demikian, ini dapat pahala, ini kegiatan sehari-hari. Tapi bedanya kalau kita tidak niatkan, tidak dapat pahala, kalau kita niatkan dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niat. Taib. Paham ibu-ibu? Kita lanjut sekarang wudu. Ada yang mau kita bahas di sini wudu? Kayaknya panjang hari ini ya. Kita bahas ya. Wudu, dan dia adalah bersuci, syarat salat ya. Syarat sah salat. Kita akan bahas tentang syarat-syarat wudu. Perhatikan ibu-ibu, syarat-syarat wudu. Kemudian kita bahas juga kewajiban-kewajiban wudu. Kemudian kita bahas sunnah-sunnah wudu. Kita bahas makruh-makruh wudu. Kita bahas pembatal-pembatal wudu. Batal-batal wudu. Baik, kita bacakan sebelum kita masuk pada kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dan makruh-makruh, pembatal-pembatal, kita bahas dulu syarat-syarat wudu. Ini disebutkan oleh ulama yang lain dan tidak disebutkan dalam buku Matan Abi Syuja karena perkara yang sudah ma'ruf. Ini sekedar pelengkap ya. Tentunya orang berwudu supaya diterima syaratnya dia harus apa? Islam. Kemudian tamyiz itu maksudnya dia ngerti. Kalau dikasih tahu ngerti ya. Anak kalau dikasih tahu udah ngerti, maka wudunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau dia belum ngerti ya enggak. Ya, namanya al-mumayyiz. Jadi anak kalau umur 5 tahun, 6 tahun dikasih tahu udah ngerti, wudu begini, kamu sholat harus ya, itu sholatnya sah itu. Sholatnya apa? Sah karena dia mumayyiz. Kemudian ingat yang digunakan harus air tahur. Yang sudah kita bahas sebelumnya itu air yang suci dan mensucikan. Kemudian tidak ada penghalang antara air dan kulit. Jangan sampai pakai kuteks, ada cat mengenai kulit, maka ini air tidak mengenai apa? Kulit. Maka kalau wudu ternyata kulit terhalangi dengan penghalang seperti cat dan yang lainnya ya, seperti saya sering ditanya oleh para ibu-ibu, ada yang menggunakan misalnya alat kosmetik yang dia seperti cat menghalangi air, maka ini enggak boleh. Tapi kalau tidak menghalangi air maka tidak jadi masalah. Kemudian bagi orang yang mengalami salasil, yaitu pembatal wudu yang berkesinambungan, maka menurut mazhab Syafi'i dia berwudu ketika masuk waktu. Contoh pertama, selalu keluar air kencing. Ada orang yang namanya salasil baul, setiap menit ada tetesan, setiap menit ada tetesan, setiap 5 menit ada tetesan. Oh seperti gini, hadasnya tidak pernah berhenti. Hadasnya tidak berhenti, yaitu hadasnya berkesinambungan. Ini contoh satu, namanya salasilul baul. Ada salasilur rih, yaitu selalu buang angin. Dia tidak bisa tahan, kalau tahan sakitnya perutnya sakit. Jadi 5 menit keluar angin, 5 menit keluar angin, atau 10 menit keluar angin. Orang seperti bagaimana? Masa setiap 10 menit dia berwudu, udah masuk masjid keluar lagi, berat. Ini punya hukum tersendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, selalu keluar darah. Contoh seperti darah istihadah. Ini darah penyakit di luar dari jadwal haid. Darah selalu keluar, sampai ada seorang sahabat yang sholat, dia taruh panci di bawah, sholat sementara darahnya menetes-netes karena dia sedang berpenyakit. Nah orang seperti ini bagaimana? Orang seperti ini dia wudu ketika masuk waktu sholat. Masuk adzan zuhur dia silakan wudu. Kalau dia sudah wudu, meskipun batal, tidak dianggap batal. Meskipun dia buang angin terus, karena dia punya penyakit di situ, tidak dianggap batal. Kalau dia punya penyakit air kencing yang tidak berhenti, keluar air kencing terus, tidak batal. Kalau dia punya penyakit darah yang tidak pernah berhenti tetesannya, maka tetap aja tidak batal meskipun keluar darah. Dia hanya batal kalau ada sebab yang lain. Misalnya orang ini kena penyakit kencing yang tidak berhenti, tapi kalau dia kentut batal atau tidak? Batal, karena dia diberi uzur pada penyakitnya. Sama orang yang selalu buang angin, dia berwudu ketika adzan zuhur, dia berwudu. Selama buang angin ini tidak batal, tapi kalau dia ternyata buang air kecil, batal atau tidak? Batal, karena dia melakukan sebab yang lain. Demikian juga orang yang keluar darah terus menerus. Kalau keluar darah terus menerus tidak batal, karena disitulah penyakitnya, disitulah uzurnya.
Tapi kalau dia buang angin, maka batal. Dia kencing, maka batal. Yang keenam syaratnya adalah menghilangkan najis. Baik, baru kita masuk dalam kewajiban, sunnah dan pembatal-pembatal. Ibu kembali kita masuk ke buku, ke kitab, lihat halaman berapa? 31, halaman 31. Coba buka halaman 31 ya. Coba saya baca ya. Saya baca. Atau antum bantu baca ada. Buka. Saya baca Arabnya, nanti baca terjemahnya ya. Halaman 32. Bentar, saya baca Arabnya dulu ya, sebentar. Wa furudul wudu sittatu asya. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadain ilal mirfaqain wa mashu ba'dhir ra'si wa ghuslur rijlain ilal ka'bain wa tartibu ala ma dzakarnahu. Coba baca. Rukun yang Rukun fardu wudu ada 6. Rukun atau fardu wudu ada 6, yaitu 1. Niat ketika membasuh muka. Perhatian, niatnya itu harus ketika membasuh muka. Dan ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Jadi seorang kalau melakukan ibadah, maka niat harus ada niat, dan niat itu tempatnya di hati. Adapun melafalkan niat menurut mereka itu hanyalah sunnah. Tentu ada khilaf tentang melafalkannya. Tapi kalau niat di hati semua ulama sepakat harus ada niat. Nah, menurut mazhab Syafi'i niat tersebut harus dihadirkan ketika melakukan kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama. Dan dalam wudu kewajiban yang pertama adalah membasuh muka. Maka niat itu dihadirkannya ketika membasuh wajah, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Makanya rukun wudu adalah berniat ketika membasuh wajah, karena membasuh wajah adalah kewajiban pertama dalam wudu. Paham? Makanya ketika sholat agak susah, karena dalam kewajiban pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Nah, seorang menurut mazhab Syafi'i kalau dia bertakbiratul ihram, dia haruskan hadirkan niat sambil bertakbiratul ihram. Ini agak kurang konsen, makanya kadang-kadang mereka ulang-ulang. Karena saya niat sholat zuhur, tapi saya juga harus memahami Allahu Akbar. Untuk menggandingkan keduanya agak susah. Beda kalau kita membasuh wajah, kita nggak mikirin apa-apa, yang penting basuh wajah. Ini sekedar kaidah dalam mazhab Syafi'i bahwasanya niat rukun yang merupakan rukun adalah di hati, namun dihadirkan ketika melakukan kewajiban yang pertama. Baik, yang berikutnya. Yang kedua, membasuh muka. Ya. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Dan keenam, tertib berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Oke. Jazakallah khair. Taib, kewajiban wudu ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh apa? Muka ya. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh apa? Membasuh kedua tangan hingga apa? Siku. Maksudnya siku masuk, yaitu siku masuk. Siku juga masuk, kena. Jadi bukan sampai di bawah siku, tapi siku juga apa? Masuk. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala. Kita akan bahas satu-satu. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib maksudnya urutannya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini enggak harus tertib, tidak boleh terbalik. Enggak boleh terbalik. Baik, kita akan bahas. Ini disebut dengan rukun wudu atau fardul wudu. Artinya apa? Jika ditinggalkan salah satunya, wudu tidak sah. Ya, kewajiban. Maksudnya jika ditinggal satu saja,
Jika tertinggal satu tidak sah. Maka tidak sah. Jadi kalau ada orang berwudu tapi dia lupa mengusap kepala, wudunya sah atau tidak? Tidak, karena ada satu rukun yang dia tinggalkan. Kalau orang berwudu ternyata lupa membasuh kaki, wudu sah atau tidak? Tidak, karena ada satu rukun yang ditinggalkan. Tadi niat sudah kita bahas. Dalam mazhab Syafi'i niat ada dua, niat di hati dan itu sepakat rukun. Yang kedua niat yang dilafalkan, seperti nawaitu al-wudu atau nawaitu usolli fardhu dhuhri kalau salat ya. Dan dalam mazhab Syafi'i dibahas ini masalah melafalkan niat. Itu adalah masalah khilafiyah. Ya, sebagian mengatakan dianjurkan, sebagian mengatakan dianjurkan kalau ada waswas, sebagian mengatakan bid'ah, tidak dianjurkan ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan melafalkan niat dalam segala ibadah. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan melafalkan niat. Padahal Rasulullah SAW salat dengan berbagai macam model salat. Rasulullah SAW tidak pernah terdengar mengatakan usolli, enggak pernah. Rasulullah SAW berwudu berulang-ulang, dalam hadis banyak mencontohkan. Rasulullah juga tidak pernah mengatakan nawaitu al-wudu, aku berniat untuk wudu. Rasulullah SAW puasa dengan berbagai macam puasa. Rasulullah SAW tidak pernah berkata nawaitu an asuma, aku niat untuk puasa, enggak pernah. Dan ini pendapat yang saya pilih, bahwasanya melafalkan niat tidak dianjurkan, Tapi kalau mazhab Syafi'i yang perlu kita pahami, melafalkan niat dianjurkan menurut mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkokohkan di hati. Jadi bukan itu yang rukun, bukan. Yang rukun yang di mana? Di hati. Cuma kenapa melafalkan niat? Untuk mengkokohkan supaya kita niatnya enggak goyang. Itu niat mereka. Jadi mereka berpendapat mazhab Syafi'i bahwasanya kalau mau ibadah berniat terlebih dahulu. Makanya kalau salat zuhur kita lafalkan usolli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya juga hafal dulu ya. Jadi tujuannya bukan itu yang wajib, bukan. Itu cuma dianjurkan supaya mengkokohkan di hati. Ala kulli hal masalah khilafiyah. Tapi kalau yang di hati maka itu semuanya sepakat. Nah, kalau yang diwajibkan di hati juga khilaf kapan mau start niat tersebut. Menurut mazhab Syafi'i harus niat itu hadir ketika melakukan kewajiban yang pertama. Dan rukun yang pertama dalam wudu apa? Membasuh apa? Wajah ya. Selain niat yang pertama dalam basuh wajah. Jadi harus dipasang ketika sedang membasuh wajah. Jadi ketika basuh wajah dalam hati. Kalau ucapin nawaitul wudu sebelum aktivitas. Tapi menghadirkan dalam hati kapan? Ketika membasuh wajah yang pertama dalam hati, aku berniat untuk wudu. Nah itu. Sekedar ini wawasan ya, agar kita tahu ya, ini perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Tapi yang kedua, membasuh. Jadi membasuh wajah sekali. Rukun wudu membasuh wajah berapa sekali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku. Membasuh kedua tangan ya, sebagian dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian hendak salat, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku ya. Yang penting kena, mau begini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari siku ke tangan ke siku, nggak ada masalah ya. Yang penting semuanya apa? Kena. Dan siku masuk. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW memutar tangannya ke siku. Jadi siku ini juga masuk sekali. Yang wajibnya cuma apa? Sekali. Kedua, tiga hukumnya sunnah. Paham? Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Menurut mazhab Syafi'i, kalau seorang mengusap sebagian kepala jelas ini kepala ya. Kalau dia punya rambut, dia kena rambut sekali sudah sah. Misalnya dia berwudu kemudian sah atau tidak? Sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau dia enggak punya rambut, yang penting kepala. Yang penting rambutnya rambut kepala ya. Bukan rambut pipi, enggak. Rambut kepala. Jadi dia kepala atau kena rambut. Mereka punya dalil, mereka berdalil Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah berwudu famasaha ala an-nasiyah wal imamah. Rasulullah SAW berwudu kemudian dia mengusap ubun-ubun dan mengusap sorbannya, sehingga Rasulullah sempat diriwayatkan cuma mengusap ubun-ubun saja. Wa alal imamah, kemudian lanjutannya beliau mengusap sorban. Dipahami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, berarti mengusap sebagian kepala sudah sah. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
Mata kaki masuk, ikut dibasuh. Kemudian yang keenam harus tertib, harus tertib. Kalau tidak tertib maka tidak sah. Tapi di sini ibu-ibu perhatikan ada beda antara membasuh dengan mengusap. Ada beda antara membasuh dengan mengusap. Apa bedanya? Jadi ada 3 istilah. Perhatikan, ada namanya mengusap. Ini satu. Yang kedua namanya membasuh. Yang ketiga namanya ad-dalq, menggosok. Mengusap namanya al-masah. Membasuh namanya al-ghuslu. Menggosok namanya ad-dalqu. Kalau kepala namanya mengusap. Mengusap itu tidak pakai air, maksudnya diguyurkan di kepala, enggak. Jadi cuma tangan basah baru diusap. Nanti ini juga kita lakukan ketika kita bahas tentang mengusap sepatu. Jadi bukan diguyurin air di sepatu, yang penting tangan sudah basah. Itu namanya mengusap. Jadi dalam wudu ada satu mengusap di bagian kepala. Jadi bukan ambil air terus gini, enggak, tapi air yang penting tangan basah kemudian diusap. Kalau membasuh, air harus jalan di wajah kita, di bagian anggota tubuh. Jadi air harus jalan. Jadi kalau air sudah jalan, maka dikatakan membasuh. Kalau dalq ada, tangan kita menggosok. Itu lebih daripada sekedar membasuh. Artinya kalau kita nyalain air keran, kita kasih gini-gini, nggak usah kita gosok, sah atau tidak? Sah, karena sudah termasuk membasuh. Tapi kalau kita imrarul yad alal udhu, kita jalankan tangan kita ke tangan, itu lebih afdal karena dia menggosok. Paham? Menggosok lebih tinggi daripada sekedar membasuh. Paham ini istilahnya ya? Dari sini makanya dikatakan kalau orang wudu hanya sekedar pakai kispray, tidak sah karena tidak ada aliran air. Tidak ada aliran air, maka tidak dikatakan membasuh. Kalau mau airnya dituangin ke tanah baru dijalanin pakai tangan. Paham? Inilah sempat ada permasalahan mengenai apa hukum berwudu dengan pakai semprotan yang, jadi bawa semprotan itu enggak. Kalau kepala oke, karena kepala cuma disyaratkan apa? Mengusap. Adapun tangan, kaki, wajah harus dibasuh, dan dibasuh itu artinya aliran apa? Air ke kulit, itu namanya membasuh. Kalau dalq dengan digosok ya. Paham ibu-ibu? Baik, kita kembali lagi. Membasuh wajah adalah, inilah namanya wajah, yaitu seorang yang ketika berhadapan dengan orang dia menampakkan wajahnya. Ma yuwajuhu bihil insan, dengan wajah itu dia melihat orang. Nah, kalau kita tahu wajah di mana, dari sini wajahnya, mohon maaf ya, dari tempat tumbuhnya rambut. Ini namanya apa? Wajah. Secara normal. Ustaz, kalau ada orang botak tengah rambutnya dari sini, enggak. Itu di luar normal. Normal itu maksudnya di sini. Nama secara umum namanya wajah dari sini. Paham ibu? Terus ke sini sampai ke sini. Yang di belakang ini bukan wajah. Ada khilaf tentang para ulama di balik jambang. Ini wajah atau bukan? Ya, karena dia tidak kelihatan ketika sedang berhadapan. Jadi ketika orang hendak berwudu, mohon maaf, jadi kalau hendak berwudu maka ambil air, kemudian dia basuh, semuanya kena air. Jadi sini kena semua sampai sini, paham? Ini bukan wajah di belakang, ini bukan wajah. Ini kita bicara kadar minimal untuk sahnya wudu. Makanya saya tulis itu, ibu perhatikan. Saya tulis di bawah situ, perhatikan, wudu paling minimal yang penting sah. Inilah pentingnya para ulama, para fuqaha. Kenapa mereka bahas tentang wajib-wajib, ada sunnah-sunnah. Buat apa? Buat kita tahu kadar minimal. Mana, kapan dikatakan minimal wudu kita sah? Kapan dikatakan minimal solat kita sah? Kapan dikatakan minimal haji kita sah? Maka dibahaslah rukun, wajib. Ada beda rukun dengan wajib, ada sunnah, ada makruh, ada pembatal. Inilah fungsi para ulama yang mereka telah membaca berbagai macam dalil kemudian mereka menyimpulkan. Jadi ketika dibahas tentang wajib-wajib wudu ini, bukan kita maksudnya ini wudu yang terbaik, bukan. Tetapi ini bahas tentang wudu minimal yang penting apa? Sah. Nanti kita akan bahas ketika cara mandi minimal sah seperti apa, sholat minimal sah seperti apa. Kalau bisa lebih dari itu, sunnah-sunnahnya lebih baik. Nah, membasuh wajah
rukun wudu cuma dibasuh sekali dan mengenai seluruh anggota wajah. Paham? Jadi jangan berwudu asal-asalan cuma ternyata cuma begini, sini nggak kena, nggak boleh. Ini harus kena ini. Ini kan bagian wajah ini. Kalau cuma begini, nggak kena dia. Sini nggak kena, lolos. Jadi harus kena semuanya, diputar begini, biar kena semuanya. Coba praktek. Ya, sudah. Sekali, yang wajib sekali. Ini kesepakatan ulama semuanya. Ya. Ya, kita belajar fikih itu mau mazhab apa aja nggak ada masalah. Yang penting kita tahu mana kesepakatan. Ada masalah khilaf kita sebutin agar kita ada wawasan sehingga kita tahu mana pendapat ini. Kita terserah nanti milih yang mana. Tapi kita bahas kalau ini kesepakatan ulama semuanya. Jadi kalau membasuh wajah harus semuanya kena anggota wajah. Taib. Sekali. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga siku. Nah ini dibasuh. Mau dari atas, dari bawah, dari tangan, dari jari-jari, ingat ya, dari jari kuku semuanya sampai ke siku. Sikunya kena sekali saja. Kalau kita taruh keran, kita buka gini kena basah, sah atau tidak? Sah karena sudah membasuh. Kalau kita mau tambah dengan diusap lebih baik, namanya dal karena Rasulullah SAW mengusap. Rasulullah SAW mengusap ya. Ini yang ketiga. Jangan sampai, hati-hati, seorang hanya dari sini aja, di antara kesalahan seorang ketika wudu, dia pertama sunnah, melakukan sunnah mencuci kedua tangan. Ketika masuk dalam wudu, dia hanya mencuci dari siku, pergelangan tangan sampai apa? Siku. Salah, tidak sah. Harus diulang lagi dari ujung kuku sampai siku. Enggak boleh berwudu cuma siku sampai pergelangan tangan, tidak sah. Karena Nabi Allah mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian seluruhnya sampai ke siku. Sekali. Yang wajib cuma berapa? Sekali. Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan harus seluruh kepala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika berwudu selalu mengusap seluruh kepala. Adapun Nabi ketika mengusap ubun-ubun karena dia pakai sorban. Jadi Rasulullah pakai sorban begini. Rasulullah buka sorbannya sedikit. Rasulullah ketika berwudu dia usap ubun-ubun, kemudian dia lanjutkan ke sorban. Ini pendapat sebagian ulama, pendapat Imam Syafi'i enggak. Ini menunjukkan sorban ubun-ubun sudah sah. Ini khilaf ya, ini khilaf. Sebagian ulama mengatakan harus 3/4 kepala. Sebagian mengatakan harus seluruh kepala. Adapun mazhab Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um dia mengatakan sebagian kepala sudah cukup. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau kita berwudu terus kita sah, selesai. Ibu-ibu kalau berwudu, sekarang ibu kan pakai jilbab, tinggal gini, keluar sah. Ini mazhab Syafi'i, ini semuanya punya dalil, semua punya dalil. Jadi Imam Syafi'i sedang berbicara tentang wudu minimal sah, paham ya? Bukan yang afdol, paham ya? Nanti kalau afdol nanti lain lagi. Ini wudu minimal apa? Sah. Jadi jangan bilang Ustaz Firanda suruh ngajarin gini, enggak, kita sedang berbicara mazhab Syafi'i mengajarkan wudu yang minimal apa? Sah. Untuk yang di sini khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan segini cukup, mazhab lain tidak. Taib. Ini bedanya kalau kepala diusap. Adapun yang lainnya dibasuh. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dari ujung kaki sampai ke mata kaki masuk. Ini sekali cukup sah, kanan kiri. Kemudian yang keenam, tertib. Kenapa tertib? Karena selalu dari puluhan riwayat tentang wudu Nabi tidak pernah membolak-balikkan. Beda dengan tayamum, ada khilaf. Ada riwayat tangan dulu baru wajah, ada wajah dulu baru tangan. Tapi kalau wudu dari puluhan riwayat tentang wudu Nabi, maka tidak pernah tidak tertib. Maka tertib urutan itu adalah rukun wudu. Siapa yang berwudu tidak urutan, pertama wudu kepala dulu, baru kemudian wajah, tidak sah. Harus urutan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Jadi tertib sebagian dalam Quran surat Al-Maidah ayat berapa? 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Wahai orang beriman, jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajah terlebih dahulu pertama. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian kepala.
Wa arjulakum ilal ka'bain, baru kemudian kedua kaki. Inilah namanya wudu paling minimal yang penting sah. Paham ibu-ibu? Paham? Taib, ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Silakan, kasih mic. Kasih mic ya. Terkait dengan apa yang telah kita sampaikan, kasih mic ibu. Silakan, enggak apa-apa, biar 1-2 kita ambil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kemarin itu sempat belajar mendengar mengenai riwayat Syu'bah. Pada riwayat Syu'bah itu kata arjulakum diharokati kasroh, sehingga dia dikembalikan kepada wamsahu, bukan kepada fasilu. Apakah itu dalil bolehnya mengusap khuf? Ya, itu pembahasan masalah khuf. Ini ibu terlalu dalam ya. Enggak, yang sudah kita sampaikan aja. Itu dijadikan dalil bahwasanya boleh mengusap arjulikum jika kaki sedang memakai khuf. Arjulakum kalau kaki tidak memakai khuf. Yang lain? Ada lagi? Bismillah, Afwan Ustaz. Ya. Menanyakan masalah yang tertib itu. Apabila kita wudu lalu terhenti Pelan-pelan. Apabila kita wudu, apabila kita berwudu tiba-tiba kita berhenti gitu, misalnya ada tukang paket gitu ya. Lalu kita wudu, kita hentikan, lalu kita lanjutkan lagi, apakah itu termasuk tertib? Apakah masih tertib begitu? Ya. Ada jeda waktu, selang waktu antara kita kalau sudah ngobrol ketawa ketiwi mending ulang ya. Dalil yang benar bahwasanya kalau sudah kering anggota wudu sebelumnya maka harus diulang. Misalnya saya mengusap wajah, terus apa? Saya terima telepon panjang 10 menit kemudian, boleh nggak saya lanjut? Udah kering wajah, nggak boleh. Kalau masih basah saya boleh lanjut. Intinya demikian ya. Sederhananya demikian. mengucapkan bismillah nanti belum pelan-pelan. Kita ini aja dulu. Ini ibu udah pada pintar semua, masya Allah. Kita bahas dulu yang di sini, ibu. Ya. Oke, kalau kita lanjut aja. Nanti sudah selesai baru kita lanjut. Biar enak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini paham yang penting ibu ya. Masya Allah. Ibu menuntut ilmu, niatkan ini menuntut ilmu itu ibadah ya. Ibadah bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran. Menuntut ilmu juga ibadah yang agung, dan dia adalah zikrullah. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahli yang berzikir kalau kalian tidak tahu. Maksudnya apa? Ahli ilmu. Bukan tukang zikir, enggak. Zikir sini maksudnya apa? Ahli ilmu. Demikian juga para ulama menafsirkan tentang salat Jumat, "Fas'au ila dzikrillah." Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau diserukan azan Jumat maka segeralah menuju zikrullah. Zikrullah itu maksudnya khutbah. Khutbah Jumat isinya materi tentang ilmu. Jadi ketika seorang menuntut ilmu, dia sedang berzikir kepada Allah. Dalil yang lain, Nabi bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Maksudnya kita serius kalau ngaji, Ibu. Saatnya kita seribu udah pada tua-tua kan, ngapain ngaji enggak serius? Kalau masih muda mungkin main-main ngajinya. Sekarang udah pada tua. Ngaji yang serius. Udah tua apa masih muda? Hah? Masih muda ya, dibanding umur 70 tahun ya. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia terlaknat seluruhnya kecuali mengingat Allah dan apa yang dicintai oleh Allah dan orang alim dan orang yang belajar. Subhanallah. Jadi menuntut ilmu termasuk perkara yang dicintai oleh Allah, termasuk zikrullah. Maka ketika kita belajar, kita niatkan mencari pahala karena kita sedang beribadah ya. Sedang beribadah ya. Saya juga mengingatkan diri saya. Ketika saya datang, saya tulis ini semua, saya juga mau cari pahala ya. Cari pahala. Jadi sama-sama capek kita ya. Saya nulis ini juga capek. Ibu-ibu jangan ngantuk ya. Oke, lanjut atau tidak? Kalau udah hang kasih tahu, saya nggak mau paksa. Kalau udah hang berhenti. Tapi sekarang kita bahas sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu saya bacakan lagi. Perhatikan halaman berapa? Ya, saya bacakan. Wa sunanuhu asyratu asya. At-tasmiyatu wa ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadatu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra's wa masul udhunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid
wa takhlilu lihyatil kathah, wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, wa taqdimul yumna 'alal yusra, wa taharatu thalathan wal muwalat. Baik, sekarang kita akan bahas wudu yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan. Sehingga kita berusaha melakukan semuanya. Namun kalau kita tidak melakukan, tetap sah. Inilah dibedakan antara tadi, kenapa para ulama bahas tentang kewajiban-kewajiban, agar kita tahu mana minimal wudu yang sah. Namun bukan itu yang mau disuruh kita kerjakan. Namun itu diperlukan kapan? Ketika kita naik pesawat, air cuma sedikit, kita bisa melakukan wudu minimal, paham? Atau ketika kita sholat ke tempat air berwudu ternyata sudah qomat, supaya tidak ketinggalan jamaah, kita wudu yang minimal supaya kita dapat apa? Sholat berjamaah. Bukan itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan adalah wudu yang sesuai dengan apa? Sunnah. Baik, bacakan. Sunnah wudu ada 10, yaitu 1. Mengucap basmalah. Ya. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Ya. 3. Berkumur-kumur. Ya. 4. Istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Baik. 5. Mengusap semua bagian wajah. 6. Mengusap kedua telinga. Mengusap semua bagian kepala itu salah itu. Salah. Mengusap semua bagian apa? Kepala. Kalau wajah memang wajib, paham? Itu salah terjemah. Mengusap seluruh bagian apa? Kepala. Ketika mengusap, dan wajah itu dibasuh. Itu jadi salah terjemah, harusnya apa? Kepala. Yang keenam, mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru. Terus. 7. Menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki. Ya. 8. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. 9. Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudu masing-masing 3 kali. 10. Yang 9 mencuci. Oke, terus. 10. Mualah, yaitu dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Oke. Tapi ini mungkin urutannya saya agak beda, tapi intinya 10 perkara. Yang pertama, ini sekarang beliau sedang berbicara tentang wudu yang sempurna. Yang pertama adalah mengucapkan apa? Bismillah, ya, mengucapkan bismillah. Kenapa dikatakan sunnah? Ada khilaf apakah wajib atau sunnah. Datang dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah fihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Sehingga sebenarnya mengatakan mengucapkan bismillah hukumnya wajib. Namun jumhur ulama mengatakan bismillah hukumnya sunnah. Kenapa? Dari sekian banyak hadis-hadis tentang riwayat Nabi berwudu, tidak disebutkan Nabi mengucapkan bismillah. Tidak disebutkan Nabi mengucapkan bismillah. Tapi Nabi pernah berkata, tawadda'u bismillah, berwudulah dengan bismillah. Dari sini maka hadis-hadis yang banyak seperti hadis Utsman bin Affan, hadis para sahabat yang lain menceritakan tentang wudu Nabi, mereka tidak sebutkan Nabi bilang bismillah ketika wudu. Maka hadis yang banyak ini memalingkan hadis yang tadi tentang tidak ada wudu kecuali dengan bismillah yang seakan-akan kesannya wajib, dipalingkan jadi hukumnya menjadi sunnah. Jadi kalau kita bilang bismillah dapat pahala, kalau tidak bilang bismillah yang penting niat wudu tetap apa? Sah. Membaca bismillah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebelum masukkan ke bejana. Ini sunnah, jadi sebelum kita masukkan, karena dulu Nabi berwudu dengan memasukkan air tangan ke bejana. Nah, sebelum dimasukkan kita disunahkan mencuci kedua tangan, Nah, ini kadang-kadang orang salah, dikira sudah selesai, sehingga kalau pas wudu cuma dari pergelangan ke siku, padahal ini sunnah. Nanti kalau wudu ulangi lagi dari awal, paham? Mencuci. Nah, sekarang tinggal pakai keran, tinggal pakai apa? Keran. Tapi intinya ini hukumnya sunnah. Yang ketiga dan yang keempat, berkumur-kumur dan istinsyak. Menurut mazhab Syafi'i bahwasanya berkumur-kumur hukumnya sunnah. Jadi istinsyak menghirup air di hidung. Menurut mazhab lain, mazhab Hambali, hukumnya wajib. Ini masalah khilaf. Tapi intinya menurut mazhab Syafi'i bahwasanya hukumnya sunnah. Seandainya orang berwudu tanpa berkumur-kumur, tanpa menghirup air di hidung, maka tidak mengapa. Tetapi ini disyariatkan. Nah, bagaimana cara berkumur-kumur istinsyak? Jadi ada amalan yang lain disebut dengan istinsyak. Jadi istinsyak
namanya menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung. Tapi kalau sudah dihirup, dikeluarkan enggak? Ah, dikeluarkan itu namanya istinsyar. Istinsar. Namanya istinsar ya. Ada konsekuensinya, ada namanya istinsar. Yaitu mengeluarkan air dari hidung. Ini juga sudah sunnah. Mengeluarkannya. Jadi sunnahnya bagaimana? Sunnahnya kita ambil air 1 genggam, kita masukkan ke mulut, sebagian kita masukkan ke mulut untuk dikumur-kumur, sebagian kita hirup ke hidung, terus kita buang dengan tangan kiri memegang hidung. Sekali. Sebagian masuk ke mulut, sebagian kita hirup di hidung, kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri. Jadi kita proses ini berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar dengan 2 tangan. Air dengan tangan apa? Kanan, masukkan sebagian ke mulut, masukkan sebagian dihirup di hidung, kemudian dihembuskan dengan megang hidung dengan tangan kiri. Paham? Sampai berapa kali? 3 kali. Ini sunnah. Jika tidak dilakukan, wudu tetap apa? Sah. Coba ibu-ibu, gini. Ya. Ya. Bisa juga tanpa pegang juga, tapi kita mau sunnah. Sunnahnya dengan memegang tangan kiri kemudian dihembuskan. Taib yang berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Jadi di antara wudu yang sunnah, seluruh kepala diusap. Dan ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi, bada abi muqaddami ra'si. Rasulullah SAW memulai dari awal kepalanya. Thumma dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian Rasulullah bawa sampai ke lehernya. Thumma raja ila al-makani alladhi bada'a min. Kemudian Rasulullah balikkan lagi begitu. Ini sunnah. Yang begini minimal wajib. Ya kalau kita sudah tahu sunnah, mazhab manapun begini. Ini mazhab Syafi'i loh. Kita bahas buku mazhab apa? Syafi'i. Nanti kalau ada yang berdulu Muhammadiyah, enggak, bukan Muhammadiyah. Ini mazhab Syafi'i pun demikian. Mazhab Syafi'i yang kau praktekkan begini, itu yang minimal apa? Sah ya, yang minimal sah. Kalau yang sunnah dalam mazhab Syafi'i, mazhab manapun, Rasulullah kalau berwudu sampai semuanya, paham? Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga pernah berwudu begini. Bisa 2 cara. Jadi cara pertama begini, tarik ke belakang sampai leher, balik lagi. Ini cara pertama. Ada cara kedua dengan begini. Bisa juga. Misalnya rambutnya nggak pingin beramburan, dia betul. Paham? Paham? Boleh, dua-duanya boleh. Ustadz kalau rambutnya panjang sampai di bawah bokongnya, ya enggak usah, cuma sampai juga rambut ke belakang gini enggak. Cuma rambut yang di kepala, paham? Ada orang bilang rambut sampai ke bokong, ada yang bokong sampai ke rambut. Enggak, yang dimaksud adalah rambut yang di mana, di kepala, bukan rambut yang di bawahnya, itu enggak perlu diusap. Yang diusap rambut yang ada nempel di kepala, bukan yang terjulur di bawahnya. Paham ibu-ibu? Jadi dalam mazhab Syafi'i pun dianjurkan untuk berkumur-kumur, narik air di hidung dan mengeluarkannya. Itu dianjurkan. Adapun cuma mengusap wajah, itu wudu minimal apa? Sah. Jadi kita bermadzhab Syafi'i pun wudunya seperti itu. Bermadzhab Syafi'i pun wudunya juga full seperti itu. Karena itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Cuma mungkin waktu diajar di pondok, diajar yang minimal sah. Harusnya tahapan berikutnya yang bagaimana yang lebih apa? Sempurna. Bukan cuma yang diajarkan yang minimal sah saja, karena kita itu kegiatan sehari-hari. Ya. Dan Rasulullah berkata di antara amal yang terbaik, asbighul wudu, sempurnakan wudu alal makari, meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dan di antara bentuk menyempurnakan wudu adalah wudu dengan menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Baik, yang kelima atau selanjutnya yang keenam, mengusap kedua telinga dalam maupun luar dengan air yang baru. Jadi kalau kita sudah pakai kepala begini, menurut mazhab Syafi'i jangan lanjut ke telinga, jangan. Kita basahin lagi tangan baru pakai air yang baru. Caranya dengan sabbahatain atau musabbihatain di bagian dalam, bagian luar pakai jempol. Jadi begini, ini diputar begini, ini juga begini. Jadi jari ini masuk ke dalam untuk mengusap bagian dalam, jari jempol untuk bagian apa? Luar. Dengan air yang baru. Air yang baru maksudnya kita basahin. Jadi jangan lanjutkan yang di kepala, basahin. Ini khilaf apakah lanjut kepala ke telinga ataukah dengan air baru. Kita ikut mazhab Syafi'i, kata mereka bima'in jadid, yaitu dengan air yang baru.
Paham ibu? Kemudian yang berikutnya menyela jenggot-jenggot, menyela jenggot yang lebat. Jenggot ada dua. Ada jenggot yang lebat, ada jenggot yang tipis. Seperti saya ini ada jenggot atau tidak? Wallahu alam. Ada tapi tipis. Nah, kalau jenggot seperti ini tipis, maka harus sampai ke kulit. Jadi ketika saya membasuh wajah, saya harus kena semua. Jadi karena air masuk kena kulit. Tapi kalau jenggot lebat, maka tidak harus masukin air kena kulit. Cukup di luar sudah cukup begini. Misalnya jenggotnya lebat begini, maka ketika dia mengusap wajah, dia cukup begini aja sampai sini. Karena jenggotnya tebal di sini. Jadi, adapun masukkan jari ke dalam jenggot ini sunnah bagi yang jenggot lebat. Jadi saya bilang jenggot ada berapa? Dua. Ada jenggot yang tipis, ada jenggot yang lebat. Ada jenggot yang khilaf berjenggot atau tidak. Tapi intinya bagi jenggot lebat tidak harus masukkan jari, tidak harus. Tapi sunnah masukkan apa jari kemudian di sela-sela sehingga air wudu yang di tangan mengenai kulit janggutnya, kulit dagunya. Tapi seandainya dia tidak masukkan jari, dia cuma mengusap wajah terus dia beginikan, sudah cukup. Taib. Kemudian takhlil asabi, menyela-nyela jari, menyela-nyela jari. Yang ketujuh, menyela-nyela jari. Jari ada dua, ada jari tangan, ada jari kaki. Untuk jari tangan, maka caranya dengan begini, tasbik. Kita tinggal begini aja ketika kita mau berwudu sebelah kanan, kita begini. Kita ngulus sebelah kiri, kita tinggal begini, baru usap sebelah kiri sampai atas. Paham? Jadi kita begini. Kalau ketika saya mau cuci tangan kanan, saya tinggal ambil air, saya gini, baru saya tarik. Kalau ketika saya mau cuci tangan kiri, saya tinggal gini, terus saya tarik ke tangan kiri sampai siku. Sunnah, tidak harus. Paham? Kalau kaki, caranya sunnahnya adalah dengan pakai khinsir, yaitu jari kelingking tangan kiri untuk menyela kaki. Jadi misalnya jari kaki saya salah begini, pakai kelingking tangan apa? Kiri. Terus saya kaki kiri juga demikian. Sunnahnya demikian. Tidak menyela-jela juga tidak mengapa. Ya. Yang penting air kena, selesai. Paham ibu-ibu? Ini ada kegiatan sedikit, tapi kita benar-benar merasa sedang berwudu. Dan kita tahu di antara keutamaan wudu, kalau kita berwudu, maka dosa-dosa akan berguguran. Seorang basuh wajahnya, maka dosa-dosa matanya, dosa-dosa telinganya berguguran. Dia basuh kakinya, dosa-dosa langkah-langkahnya berguguran. Dia basuh tangannya berguguran, ngetik macam-macam, komentar macam-macam. Ini dosa berguguran. Apalagi mata, banyak. Dia berkumur-kumur, keluar dosa-dosa, omongannya yang macam-macam, berkurang dosa-dosanya. Jadi kita semangat berwudu. Kita sedang merasa beribadah ketika berwudu. Maka wudu butuh sedikit merasa ibadah, konsentrasi, berusaha kita merasa kita sedang beribadah. Taib, yang berikutnya di antara sunnah adalah mendahulukan kanan daripada kiri. Seandainya ada orang berwudu, kiri dulu baru kanan, sah atau tidak ibu-ibu? Saya ulangi, kalau ada orang berwudu, kiri dulu baru kanan, sah atau tidak? Sah. Karena kanan dulu baru kiri, hukumnya sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dalam menyisir rambut, dalam pakai sendal, dan dalam bersuci, dan dalam segala urusan yang bisa didahulukan kanan, Nabi dahulukan kanan terlebih dahulu. Makanya Rasul kalau sisiran kanan dulu, baru kiri. Rasulullah kalau cukur rambut kanan dulu, baru apa? Kiri ketika menggundul. Rasulullah SAW kalau pakai baju tentu kanan dulu, baru apa? Kiri. Rasulullah SAW kalau mandi kanan dulu, baru apa? Kiri. Rasulullah pakai sendal kanan dulu, baru kiri. Rasulullah kalau berwudu kanan dulu, baru kiri. Seandainya dibolak-balik tidak jadi masalah. Saya tanya sama ibu, kalau orang berwudu, dia berwudu 3 kali, kanan dulu terus kiri, kanan kiri, sah atau tidak? Sah, nggak ada masalah. Cuma sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Paham ibu? Masya Allah, udah pada pintar sekarang, masya Allah. Hati-hati para suami. Istrinya udah pada pintar. Taib. Sunnah yang berikutnya adalah bersuci 3 kali 3 kali. Bersuci 3 kali 3 kali. Wajibnya berapa kali ibu? Sekali.
Sunnahnya sampai tiga kali. Kecuali khilaf masalah mengusap kepala. Untuk mengusap kepala, jumhur ulama berpendapat mengusap kepala tidak disunahkan 3 kali, cukup sekali. Kenapa? Karena tidak dimaksud untuk mengenai basah-basahan. Beda dengan wajah. Kalau wajah memang membasuh sehingga kita berharap dengan yang kedua lebih sempurna, yang ketiga lebih sempurna. Tapi kalau mengusap kepala kan secukupnya. Yang penting basah, tangan basah, tidak diguyur, maka sekali sudah cukup. Karenanya diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih hanya mengusap kepala cuma sekali. Tetapi mazhab Syafi'i berpendapat lain. Menurut mazhab Syafi'i datang dalam riwayat Rasulullah SAW berwudu salatan. Rasulullah SAW pernah berwudu marratan. Rasulullah SAW pernah berwudu sekali-sekali semuanya. Rasulullah SAW juga pernah berwudu 2 kali semuanya. Dan Rasulullah SAW pernah berwudu 3 kali. Kata mereka ini umum mencakup mengusap kepala 3 kali. Makanya teman-teman kalau lagi berwudu, saudara-saudara kita 3 kali. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Yang wallah alam yang lebih tepat sekali sudah cukup. Tapi itulah mazhab Syafi'i. Yang penting ini semuanya pandangan berbeda dalam masalah dalil. Ya, punya pandangan masing-masing. Jadi yang wajib cuma yang berapa? Sekali. Yang kedua, yang ketiga tidak wajib. Taib ini sunnah yang disebutkan dalam kitab Matan Abi Syuja. Saya sempurnakan tambahan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh para ulama Syafi'iyah, 3 orang ulama Syafi'iyah. Ya, Al-Fiqhul Manhaji dan juga sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada tambahan beberapa, ini sebagai tambahan wawasan. Yang ke-11 perhatikan, di antara sunnah adalah bersiwak sebelum berwudu. Sudah kita sebutkan tadi. Sebelum berwudu kita bersiwak. Yang kedua adalq, yaitu menjalankan tangan. Ya, ini sunnah. Imrarul yad alal udhi. Jadi ya ini sunnah. Seandainya kita enggak jalanin tangan ke anggota wudu, kita cuma taruh keran, kita gini aja, sah atau tidak? Sah. Ya, sudah paham insyaallah. Kemudian yang berikutnya italatul ghurrah. Ini juga khilaf di kalangan para ulama, tapi kita bicara mazhab Syafi'i. Sebab khilafnya karena ada mazhab, ada pendapat al-Imam sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Ada yang bertanya, Rasulullah, umat manusia kan ketika dibangkitkan hari kiamat sangat banyak. Bagaimana Anda mengenal kami? Anda enggak pernah kenal kami. Kita muncul belakangan ini banyak sekali. Dari mana membedakan umat Islam sama non-muslim, atau umat Islam dengan umat nabi-nabi yang lainnya? Bagaimana bedanya? Rasulullah berkata, "Inna ummati," sungguhnya umatku, "yud'auna yaumal qiyamah," akan dipanggil pada hari kiamat, "ghurran muhajjalin," yaitu dalam kondisi bercahaya, "min atharil wudu," bekas wudu. Jadi wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Nah, ghurrah pada kuda, yaitu bagian wajah, bagian ini namanya yang putih-putih, kemudian kaki disebut dengan ghurrah. Taib, setelah itu ada tambahan hadis. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Maka Abu Hurairah kalau dia berwudu, dia lanjut sampai ke lengan atas. Paham? Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kalau berwudu lanjut sampai lengan atas, sampai mau kena ketiak. Sampai mau ketiak. Jadi dia lanjut. Karena dia berpendapat cahayanya biar panjang, bukan cuma sampai siku. Karena hari kiamat akan dipanggil dengan cahaya bekas wudu. Kalau gitu cahayanya diperpanjang sampai menuju ke ketiak. Paham? Ketika dia mengusap wajah juga sampai ke ubun-ubun supaya cahayanya semakin banyak, sampai ke leher. Ketika dia mengusap kaki bukan cuma sampai mata kaki, sampai di betis supaya cahaya panjang. Ini bagian ini diperhatikan oleh para ulama. Di lafal hadis yang disepakati, ya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Titik. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan cahaya, terlihat cahaya bekas wudunya. Terus ada tambahan di akhir hadis, siapa yang mampu memperpanjang cahaya wudunya maka lakukanlah. Khilaf, ahli hadis mengatakan ini perkataan Abu Hurairah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berijtihad sehingga ketika beliau berwudu beliau tambahkan. Sementara sahabat-sahabat yang lain tidak melakukannya. Sahabat-sahabat tidak, dan Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi paling full cuma sampai di lewat syaru'a fil adud, cuma baru lewat siku, baru awal lengan atas, tidak sampai ke ketiak. Rasulullah tidak. Rasulullah juga ketika berwudu
cuma lewat mata kaki sedikit, sampai masuk ke betis sedikit aja, tidak sampai ke betis, enggak. Rasulullah juga ketika menggosok wajah tidak sampai ke leher, enggak ada dalilnya, dan tidak sampai ke kepala. Sehingga kita bilang masalah khilafiyah, saya lebih cenderung pada pendapat mayoritas bahwasanya tidak disunnahkan untuk sambung ke betis atau lengan atas, enggak, ketika berwudu. Tapi ini pendapat sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diikuti oleh mazhab apa? Syafi'i. Jadi kalau kita orang berwudu dia sampai ke atas, itu ada khilaf memang masalah itu. Paham Ibu? Jadi menurut mazhab Syafi'i sunnah seorang berwudu sampai ke lengan atas. Sunnah seorang berwudu sampai ke betis. Ini semuanya ada pendapatnya. Kita sampaikan ini pendapat mazhab Syafi'i. Baik, perhatikan sini. Memanjangkan al-ghurrah yaitu pertama membasuh kepala sampai ubun-ubun, yang kedua membasuh tangan sampai ke lengan atas ya. Bahkan sampai ke ketiak, yang ketiga membasuh kaki sampai betis. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian sunnah yang berikutnya, sunnah ke-14, air sedang, tidak lebih tidak kurang. Tidaklah kita berwudu juga dengan sedikit air, enggak sunnah. Dan kita juga tidak berwudu dengan air yang banyak-banyak, sedang. Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu adalah seperempat sok. 1 sok itu ukuran 4 begini, arba'atu amdad. Seperti kalau ukuran beras sekitar 2,5 kg beras. Kalau kita taruh di plastik, itulah ukuran volume. Jadi sok itu volume, bukan takaran berat. Tapi kalau dikonversikan beras dari volume kepada ukuran berat, 1 sok itu kira-kira 2,5 kilogram apa? Beras ya. 4 kali ini. Nah, Rasulullah ketika berwudu airnya kurang lebih segini, 1 mud. 1 mud itu kira-kira segini. Ini kira-kira berapa mili? Ada yang tahu nggak? Hah? Segini ya. Jadi kalau kita ambil beras kira-kira segini, kemudian berasnya wajar. Itu namanya 1 mud. Jadi bukan juga air aqua sedikit gini, enggak. Maksud saya kalau berwudu bukan juga air cuma air yang aqua kecil, enggak juga segitu, lebih daripada itu. Karena sunnahnya tidak kurang daripada 1 mud. Kita tidak berlebih-lebihan dan juga kita tidak kurang-kurang. Ya, kira air segini saya nggak tahu berapa mili kira-kira. Tapi inilah air yang buat wudu Nabi SAW dengan sempurna, dengan 3 kali. Bukan air yang sedikit sekali, bukan juga air 1 cairan. Jadi kalau kita putar air keran sedikit-sedikit, jangan banyak, secukupnya. Tidak juga sedikit sekali, enggak. Ya, tidak cukup. Jadi sunnahnya demikian. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ke-15 adalah menghadap kiblat ketika berwudu. Karena kata mereka bahwasanya inilah jihad asyraful jihad, yaitu tempat yang paling mulia untuk kita menghadapinya ketika kita sedang ibadah. Di antara ibadah berwudu, maka seorang ketika berwudu menghadap kiblat lebih afdal. Yang ke-16, tidak berbicara ketika wudu. Kalau berbicara tidak haram. Ada hadis ya, atau tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan larangan berbicara ketika berwudu. Boleh sambil wudu sambil berbicara. Tapi sunnahnya tidak berbicara. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika berwudu beliau diam, seperti menghayati sedang beribadah. Dan tidak ada juga bahwasanya kalau berwudu baca, ketika basuh muka wajah baca ini, ketika cuci tangan ada baca ini, bid'ah. Tidak ada dalilnya. Yang disunahkan kita berwudu diam dan berwudu agar kita merasakan bagaimana dosa-dosa kita berguguran ketika kita sedang berwudu. Boleh enggak saya berwudu sambil berbicara? Boleh. Karena diam ketika berwudu hukumnya sunnah. 17. Bertasyahud setelah wudu dan berdoa. Sunnah Nabi kalau kita sudah berwudu, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita bertasyahud dan kita berdoa ya. Inilah sunnah-sunnah ketika berwudu. Paham Ibu-ibu? Sudah dicatat? Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan disinggung sedikit tentang adanya khilafiyah tentang wudhu pakai spray Ustadz. Ya. Nah itu bagaimana kalau kita sudah terlanjur dulu sempat wudhu dengan spray karena keadaan mungkin kita sedang perjalanan atau gimana. Terus kemudian bagaimana ketika kita memakai skincare Ustadz, bukan make up ya, jadi skincare seperti sunscreen dan juga pelembab itu apakah ketika wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mengenai wudhu pakai spray atau saya tidak mengatakan khilaf, saya mengatakan tidak sah kecuali airnya dituangkan kemudian dialirkan, ya, dialirkan. Adapun cuma kena air maka itu tidak dikatakan membasuh. Membasuh itu air harus apa? Mengalir, ya. Saya rasa semua madhab seperti itu, ya. Jadi itu kesalahan ya, karena tidak tahu, ya, itu kesalahan. Jadi lain kali kalau berwudu harus airnya banyak sehingga mengalir, tidak apa-apa. Atau kita tuangkan airnya ke tangan baru kita jalankan, paham Bu ya? Yang kedua tadi apa? Pakai pelembab. Saya nggak tahu kalau pelembabnya menghalangi air maka tidak boleh. Ya. Masalahnya saya nggak pernah pakai gitu-gituan, jadi saya nggak ngerti. Ya. Saya nggak ngerti. Ya. Saya nggak ngerti. Saya tidak pakai gitu-gituan masalah. Dikasih hadiah pun saya tidak pakai, khawatir ketagihan. Enggak, saya nggak pernah pakai. Jadi saya nggak tahu pelembab modelnya apa, apakah bisa. Kalau perempuan itu memang perempuan harus berhias, bercantik. Perempuan aja pakai emas nggak apa-apa. Kalau laki-laki pakai emas bencong. Ya. Perempuan pakai sutra memang dia untuk laki-laki ngapain? Pedikur, manicure, skincare ngapain? Jadi kayak perempuan ya. Kalau sunblock mungkin itu pun saya nggak pakai ya. Sunblock itu oke lah. Jadi saya nggak ngerti. Selama intinya aturannya, jika menghalangi air sampai ke kulit maka tidak sah wudu tersebut. Jika tidak menghalangi seperti minyak, misalnya saya pakai minyak wangi atau pakai misalnya minyak zaitun, itu tidak menghalangi air, paham? Ya, jadi masih bisa mengenai apa? Kulit. Tapi kalau ada yang pelembab yang benar-benar tidak, airnya tahu-tahu jadi bulat, nggak kena apa? Nggak kena kulit, maka tidak boleh. Tidak boleh. Wah, itu mengenai apakah ini skincare menghalangi wudu atau tidak, wallahu a'lam ya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah pakai. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia yang tunjuk ya, saya tinggal dengar. Silakan. Ustadz, saya mau menanyakan untuk mencuci di kaki tadi yang menyela-nyela itu Untuk apa? Pelan-pelan Bu. Untuk membasuh mencuci kaki yang Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Untuk membasuh kaki pas untuk waktu menyela-nyela itu apakah diharuskan memakai jari kelingking tangan kiri? Oh enggak, sunnahnya ya. Enggak usah sela-sela juga enggak apa-apa. Cuma sunnahnya menyela-nyela pakai jari kelingking tangan kiri. Seandainya kita pakai tangan kanan juga boleh. Cuma sunnahnya demikian karena kita memuliakan tangan apa? Kanan. Nah, ini membersihkan. Tapi kalau pakai tangan enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Cuma sunnahnya pakai tangan kiri, pakai kelingking jari kiri. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ya. Ada lagi? Dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kemarin kami pernah belajar masalah wudhu. Ya. Itu yang kaki, apabila kaki yang pecah-pecah atau tumit yang pecah-pecah atau kapalan, itu harus digosok dahulu karena katanya tidak air wudhunya tidak masuk. Tidak masuk ke dalam daging. Karena kaki pecah-pecah kan Wallahu alam. Nanti gitu. saya belum tahu fatwanya. Ini saya cari ya. Ini menarik juga ya. Kaki pecah-pecah apakah harus digosok sampai dalam daging? Allah alam. Saya nggak tahu. Allah alam. Ini pertanyaan bagus, menarik ya. Terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia ya, bukan saya yang nunjuk ya, panitia ya. Terserah. Silakan. Ustadz, tadi saya masih bingung yang masalah spray itu. Kalau kita kan Spray apa kispray? Spray kan buat tidur setahu saya. enggak, itu yang Hah? botol semprot spray itu loh Ustadz. Oh iya, semprot itu ya, apa ya? Itu kan kalau kita pas waktu tawaf itu kan kebetulan pas ngentut gitu. Lah, itu wudunya pakai spray gitu yang untuk muka. Yang tadi enggak apa-apa, tapi dituangin, Dituangin, bukan cuma karena terlalu halus. Kecuali spraynya spray ya? Spray itu brand Ustadz. Oh iya, spray ya? Iya, botol spray. Iya, spraynya itu mungkin kalau bolongannya agak besar, dia airnya jalan.
Tapi kalau terlalu halus itu enggak. Seperti terlalu soft seperti air yang pendingin itu kan terlalu soft. Jadi kena dia tidak mengalir cuma kayak basuhan gitu aja, enggak. Itu enggak dikatakan membasuh. Tapi seakan-akan mengusap. Berarti botol tutupnya harus dibuka gitu ya? Dibuka atau dia bolongannya agak gede sehingga airnya mengalir ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Kita lanjut berikutnya tentang makruh wudu. Ini juga dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Sekalian ya, karena sebenarnya kalau belajar fikih itu dari kitab kecil ke kitab besar. Tapi kita kapan mau tamat ulangi lagi kan nggak ada sempat. Jadi saya langsung aja sampaikan tambahan-tambahan yang ringan-ringan juga nggak berat ya. Makruh wudu. Apa makruh? Jadi kalau dikerjakan tidak disukai, ditinggalkan dapat apa? Pahala. Baik. Pertama, berlebihan menggunakan air ini makruh, jangan. Ya. Air terlalu banyak, wudu sampai kerannya besar sekali enggak ya. Jangan. Ya, biasa-biasa aja. Kita dianjurkan untuk jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, mendahulukan kiri daripada kanan. Ini juga makruh, namun tetap sah wudunya. Yang ketiga, mengeringkan bekas wudu dengan handuk kecuali karena uzur. Karena misalnya terlalu dingin, airnya panas, takut terkena debu najis, maka kita usap. Tapi kalau ternyata tidak takut, tidak khawatir, mending airnya kering sendiri. Ini juga ada khilaf ya, tapi ini mazhab Syafi'i karena dalam hadis Aisyah mengatakan Rasulullah SAW setelah dari bertoharah, kemudian aku pun memberikan dia semacam handuk, kemudian disebutkan falam yuridha. Di sini ada khilaf tentang membaca hadis apa falam yuridha atau falam yaruddaha, ada khilaf. Apakah dibaca dengan Rasulullah tidak mau atau Rasulullah tidak menolak? Dua hal yang dibaca, kalau dibaca kontradiktif maknanya. Tapi intinya kalau dia usap karena ada uzur seperti dingin, maka tidak apa-apa. Atau karena airnya panas yang digunakan segera diusap, atau karena takut kena debu kotor, tidak apa-apa. Ini pembahasan kita, udara biasa-biasa aja, kita habis wudu. Menurut mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak usah diusap, biarin dia kering apa? Sendiri. Khilaf tentang pemahaman suatu lafal hadis. Taib yang keempat, jangan menghantamkan wajah dengan air ketika wudu, jangan kepiur, enggak, jangan. Kenapa? Karena bertentangan dengan sikap memuliakan wajah. Wajah hendaknya dimuliakan. Jadi orang ketika wudu biasa aja, jangan cepiur, hantam, enggak, biasa aja. Kalau gebiur-gebiur juga kan boros air, boros apa? Air. Jadi ambil air biasa diusap, jangan dihantamkan. Kemudian juga yang kelima, berwudu lebih dari 3 kali. Kecuali dia ragu, 2 atau 3. Kalau dia ragu dia boleh tambah, tapi kalau dia yakin sudah 3, jangan tambah lagi 4. Karena Rasulullah mengatakan akan ada suatu kaum ya'taduna fid doa wat tahara. Akan ada suatu kaum yang nanti berlebih-lebihan dalam berdoa dan berlebih-lebihan dalam bersuci. Di antara bentuk berlebihan dalam bersuci adalah berwudu 4 kali atau 5 kali. Ini berlebihan. Maksimal berapa kali? 3 kali. Itu yang sempurna. Yang keenam, meminta orang lain mewudukan tanpa uzur. Ini juga enggak boleh. Kalau sakit enggak apa-apa, seperti Aisyah radhiyallahu anha mewudukan Nabi ketika Nabi sakit. Aisyah yang mewudukan. Adapun kita kalau mampu wudu sendiri. Jangan suruh anak buah, wuduin. Jangan. Kenapa? Karena dengan menyuruh-nyuruh orang mewudukan kita, seakan-akan kita tidak tunduk, padahal namanya wudu adalah ibadah dan ibadah perlu ketundukan. Jadi seorang berwudu sendiri, kecuali ada uzur syar'i, misalnya dia sakit atau dia lagi terpapar di rumah sakit sehingga banyak selang-selang yang dipasang di tubuhnya, maka dia sulit untuk bergerak, orang lain wudukan, enggak ada masalah. Orang wudukan ya. Kemudian yang ketujuh, berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsar bagi yang sedang berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa disunahkan menghirup air. Kata Nabi, wa balik fil istinsyak. Hiruplah air dengan sungguh-sungguh. Illa antakuna so'eman, kecuali sedang puasa. Kalau sedang puasa hirup sungguh-sungguh, khawatir bablas masuk ke dalam. Tapi cukup secukupnya, baru kemudian dikeluarkan ya. Karena kalau berlebihan khawatir berkumur-kumur masuk ke selep, atau kalau dihirup di air di hidung khawatirnya ketelan, dan itu bisa membatalkan apa? Puasa. Inilah makruh wudu. Baik. Sudah cukup kali ya? Sudah berapa jam kita? 1 jam 20 menit. 20 menit ya? Sudah lama ya. Nanti hang, saya takut ibu-ibu hang ya. Insyaallah ya, fikih pelan-pelan ya, fikih pelan-pelan. Masih ada pembahasan penting tentang pembatal wudu, tapi pembahasannya panjang.
kita tidak bisa sampaikan sekarang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita fokus pada pembatal-pembatal apa? Wudu. Demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sajikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, masih ada waktu.